Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Muhtaromi, Bidang Saudara pada Psikologi Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kapita Selekta, Perpajakan, Bendahara, Pengeluaran. Kapita Selekta berisi kumpulan soal-soal yang dimaksudkan sebagai latihan untuk menghadapi ujian. Baik, kemarin sudah kami sampaikan soal Kapita Selekta melalui Google Form dan sampai saat ini sudah ada 76 jawaban masuk dengan ringkasan rentang poinnya antara 18 sampai 96 dengan nilai rata-rata 56,5. Jadi secara rata-rata ini masih di bawah batas minimum kelulusan yaitu 60. Kemudian ada pertanyaan yang sering terlewatkan yaitu pertanyaan yang mana jawaban salahnya lebih banyak, yang menjawab salah lebih banyak. Contohnya di pertanyaan nomor 2, dari 76 jawaban masuk, hanya 32 yang menjawab benar, artinya ada 44 yang menjawab salah. Ini. Kemudian di soal 48, ini malah hanya 18 ya yang menjawab benar. Artinya ada 58 yang menjawab salah. Oke, untuk pembahasan selengkapnya, marilah kita masuk ke pertanyaan. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1, ditanyakan mengenai peraturan Menteri Keuangan terbaru yang berlaku mulai 1 April tahun 2020 tentang perpajakan belanja negara. Jawabannya adalah PMK nomor 231 tahun 2019. Pengaturan yang baru di situ antara lain menghapus NPWP bendahara diganti dengan NPWP satuan kerja. Kemudian yang kedua, menaikkan batas pengenaan PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah dari tadinya 1 juta menjadi 2 juta. Kemudian yang ketiga, membebaskan pemungutan PPN dan PPN 22 apabila pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Serta yang keempat, menetapkan Satker PLU sebagai PKP. Jadi kalau misalkan ada penyerahan PKP atau JKP oleh Satker PLU, maka Satker PLU harus mengenakan atau harus memungut PPN-nya. Oke, jadi jawabannya adalah PMK 231 tahun 2019. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini terkait dengan definisi pajak. Ya, pajak adalah iuran kepada negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan tanpa kontraprestasi atau tanpa imbalan langsung. Jadi berbeda dengan retribusi. Kalau kita membayar retribusi, kita akan memperoleh manfaat langsung. Tetapi kalau kita membayar pajak, kita memperoleh manfaatnya secara tidak langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dengan kontraprestasi. Karena di dalam pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 menanyakan mengenai kewajiban material bendahara pengeluaran. Jadi ada 2 kewajiban bendahara pengeluaran. Pertama adalah kewajiban formil,
dan yang kedua adalah kewajiban material. Kewajiban formil contohnya adalah mendaftarkan diri, kemudian memungut pajak dan menyetorkan pajak. Sehingga yang termasuk kewajiban material adalah menghitung pajak terutang. Jadi jawabannya adalah menghitung pajak terutang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini ditanyakan jenis pajak dan tarif. Jenis pajak dan tarif. Jadi mungkin sebagaimana worksheet yang kita sudah pelajari terkait dengan perpajakan, yang akan ditanyakan adalah pertama jenis pajaknya. Terhadap suatu transaksi, pajak apa yang harus dipungut atau dipotong. Yang kedua, tarifnya. Ya, tarifnya berapa. Yang ketiga, mungkin nanti ditanya jumlah pajak yang dipungutnya berapa. Kemudian yang keempat, mungkin ditanyakan batas waktu penyetorannya. Ketika kita memungut pajak tanggal 1, kapan batas waktu penyetorannya. Kemudian selanjutnya mungkin yang ditanyakan adalah batas waktu pelaporannya. Ketika memungut pajak di bulan September, kapan batas waktu pelaporannya. Kemudian pertanyaan terkait dengan perpajakan, ini adalah kode akun ya. Ketika kita membuat billing, maka di situ ada isian yang menanyakan kode akun pajaknya. Kemudian juga ditanyakan kode jenis setoran. Kode jenis setoran pajaknya. Itu mungkin ya, kalau kita kaitkan dengan worksheet yang sudah kita pelajari, jenis-jenis pertanyaan yang ada di materi perpajakan. Nah, di soal nomor 4 ini ditanyakan jenis dan tarif. Jenis dan tarif. Soalnya di sini Pusaka Anggaran membayar biaya pemeliharaan asrama kepada CV Bangun, yang mana dia adalah PKP yang ber-NPWP dan memiliki kualifikasi usaha konstruksi kecil sebesar 35 juta. Atas pembayaran tersebut, bendahara memungut atau memotong. Nah, ini kita lihat ya, ini pekerjaan konstruksi. Berarti kena PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian kualifikasinya kecil, berarti tarifnya 2%. Kemudian jasa konstruksi termasuk jasa kena pajak, maka dia juga kena PPN sebesar 10%. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah dipungut PPN 10% dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. Oke ya, kita lanjutkan. Ini pertanyaan terkait dengan proporsi penerimaan pajak ya terhadap total pendapatan negara di APBN. Ini kalau kita lihat di LKPP ataupun di Undang-Undang APBN, ini proporsi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara ini mencapai sekitar 80%. 80% bersumber dari pajak, 20%-nya dari PNBP. Oke, jadi jawabannya 80%. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sini ditanyakan jenis pajak, ya, jenis pajak. Berikut ini adalah pajak terkait dengan belanja negara yang harus dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran. PPh 21, bagaimana kita ketahui adalah terkait dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi.
PPh 22 adalah pajak yang dipungut terkait dengan pengadaan barang. Sedangkan PPh 23 adalah pajak yang dipotong terkait dengan belanja jasa. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan jasa konstruksi. Jawaban pertama salah karena PPh 21 terkait dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Jawaban yang kedua juga salah karena seharusnya PPh 22 terkait dengan pengadaan barang. Yang ketiga juga salah, seharusnya PPh 23 terkait dengan belanja jasa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang keempat. PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan jasa konstruksi. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah sanksi administrasi perpajakan. Kita ketahui ya, sanksi perpajakan ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Sanksi administrasi bentuknya itu bisa denda, bunga, dan kenaikan. Sehingga yang kecuali dari sanksi administrasi adalah kurungan. Kurungan dan denda. Ini termasuk sanksi pidana. Oke ya, jadi jawabannya kurungan dan denda. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini pertanyaan terkait dengan jenis pajak. Atas pembayaran honorarium kepada pegawai golongan 4A sebesar 800.000, bendahara harus memotong PPh pasal 21. Karena honorarium adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Oke, jawabannya PPh pasal 21. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Ini juga pertanyaan masih seputar jenis pajak. Atas pembayaran pengadaan barang sebesar 3 juta, bendahara pengeluaran harus memungut PPh pasal 22. Terkait dengan pengadaan, pajaknya adalah PPh pasal 22. Baik, kita lanjutkan. Atas pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas kepada CV Maju, ini bengkel yang berupa ini ya, badan usaha ya, bendahara pengeluaran harus memotong PPh pasal 23. Jadi ini pekerjaan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan, maka dikenakan PPh pasal 23. Kalau wajib pajaknya adalah perorangan, maka dikenakan PPh pasal 21. Baik, kita lanjutkan. Atas pembayaran pembelian gedung oleh pengusaha jasa konstruksi sebesar 3 juta, bendahara pengeluaran harus memotong. Ini pekerjaan konstruksi berarti wilayah PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kita lanjutkan. Atas pembayaran sewa gedung kantor sebesar 45 juta, bendahara pengeluaran harus memotong. Sewa gedung juga termasuk wilayah PPh pasal 4 ayat 2. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini terkait dengan jasa konstruksi, kemudian sewa gedung, kemudian juga terkait dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah 4,8 M 1 tahun. Itu wilayah PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kita lanjutkan.
Soal nomor 13, atas pembayaran pembelian nasi kotak di rumah makan Padang sebesar 2,5 juta, bendahara pengeluaran harus memungut. Nah ini pembelian nasi kotak di rumah makan Padang ini termasuk pengadaan, pengadaan barang. Maka kita pungut PPh pasal 22. Oke, untuk selanjutnya atas pembayaran pembelian nasi kotak pada perusahaan catering atau jasa boga sebesar 2,5 juta, bendahara pengeluaran harus memotong. Ini sama ya, pembelian nasi, satunya ke rumah makan, kita pungut PPh pasal 22. Kalau ini ke jasa catering atau jasa boga, kita kenakan PPh pasal 23. Jadi kalau rumah makan tadi masuk dalam kelompok pengadaan karena barangnya sudah ada. Kemudian kalau di jasa boga ini masuk dalam kelompok jasa karena dia kita pesan dulu ya. Kita pesan dulu baru dia buatkan. Ini masuk dalam kelompok PPh pasal 23. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, ini menyangkut batas waktu penyetoran dan pelaporan. Kalau di PMK 231 ini lebih simpel. Jadi hanya ada satu tanggal penyetoran dan satu tanggal pelaporan. Disetorkan paling lambat 7 hari setelah pembayaran dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke ya, cukup jelas. Kemudian nomor 16, bendahara pengeluaran Pusdikat AP memungut PPh pasal 22. Ini juga sama ya, PPh 21 di soal sebelumnya. Kemudian PPh 22 sama dipungut atau disetorkan 7 hari setelah pembayaran dan dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ini pertanyaan terkait dengan kode akun dan kode jenis setoran. Bendahara pengeluaran Pusdikat AP memotong PPh atas honorarium yang diterima oleh kuasa pengguna anggaran. Akun dan kode jenis setoran yang benar adalah, ini pertanyaan terkait dengan akun dan kode jenis setoran. Ini jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 sehingga akunnya adalah 411121. Semuanya benar. Tinggal kode jenis setorannya nih. Kode jenis setoran PPh pasal 21 adalah 100 dan 402. 100 kalau penerimanya non-PNS. 402 untuk honor yang diterima oleh PNS. 104 adalah kode untuk jenis setoran PPh pasal 23. Sedangkan 910 adalah kode untuk setoran PPN dan PPh pasal 22. Maka jawaban yang paling tepat adalah 411, 121 dan 402. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ini juga masih menanyakan mengenai akun dan kode jenis setoran ya. Ini terkait dengan PPh atas pembayaran sewa tanah dan bangunan. Ini PPh pasal 4 ayat 2, sehingga kode akunnya adalah 411128. Tinggal kode jenis setorannya. Kalau 402 ini terkait dengan
pengalihan atas hak tanah dan bangunan. Kemudian 409 ini terkait dengan jasa konstruksi. Sedangkan yang terkait dengan pembayaran sewa tanah dan bangunan adalah 403. Sehingga jawaban yang paling tepat 411128 403. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini masih terkait juga ya dengan jenis akun dan kode jenis toran. Di sini pembayaran servis kendaraan dinas, berarti PPh pasal 23. Kode akunnya 411124. Jadi tinggal dua opsi jawabannya. 41124104 atau 41124910. 910 tadi adalah kode untuk PPN dan PPh 22. Jadi jawaban yang paling tepat 411124 104. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Bendahara pengeluaran Pusika P melakukan pembayaran bulan ATK. Jenis pajak yang harus dipungut, kemudian akun setoran dan kode jenis setoran. Oh, ini cukup banyak ya pertanyaannya. Pertama jenis pajak, yang kedua akun setoran, dan yang ketiga kode jenis setoran. Ini kalau pembelian ATK berarti terkena PPN dan PPh pasal 22. Jadi jawaban yang PPh pasal 23 ini bisa kita abaikan. Tinggal dua yang menyebutkan PPN dan PPh pasal 22. Kemudian akunnya PPN ini 411121. Dan kode jenis torannya 910 untuk pemerintah pusat, 920 untuk Pemda. Nah, ini karena Pusaka P adalah Satker pemerintah pusat, maka jawabannya adalah 411211 910 untuk PPN dan 411122 untuk PPh 22 dengan kode jenis setoran 910. Oke, jadi jawabannya pajak yang dipungut adalah PPN dan PPh pasal 22, akun dan jenis setorannya 411211 910 dan 411122 910. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Apabila bendahara pengeluaran terlambat menyampaikan SPT masa PPN, maka dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 500.000. Sedangkan apabila terlambat menyampaikan SPT masa PPh, ini soal nomor 22, maka dikenakan sanksi berupa denda 100.000. Perlu diketahui bahwa di DIPA tidak ada anggaran untuk membayar denda-denda ini. Sehingga kita sebagai bendahara harus disiplin ya untuk melaporkan SPT masa baik PPN maupun PPh sebelum tanggal jatuh tempo sehingga tidak sampai dikenakan denda. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Bendahara pengeluaran memungut PPh 22 atas pembayaran pembelian barang berikut ini. Pertama, pembayarannya dengan KKP. Di ketentuan PMK 231, pembayaran dengan KKP tidak dipungut PPN dan PPh 22 lagi oleh bendahara. Kemudian untuk pembelian gabah atau beras ke petani, pembelian beras atau gabah ke petani ini juga dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22. Kemudian jumlah pembayarannya sebesar 2 juta dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Ini juga termasuk dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22. Sehingga yang
Jawaban yang tepat yang harus dikenakan PPh pasal 22 adalah pembelian snack di toko kue sebesar 3 juta. Karena nilainya sudah di atas 2 juta. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Instansi pemerintah X melakukan pembelian ATK secara tunai senilai 5 juta dari Tuan A yang tidak memiliki surat keterangan PPh berdasarkan PP yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 setahun, yaitu PP 23 ya tahun 2018. Instansi pemerintah X memungut PPh pasal 22 kepada Tuan A sebesar PPh 22 berarti sebesar 1,5%. 1,5%. Di sini tidak ada keterangan bahwa Tuan X tidak memiliki NPWP. Kalau Tuan X tidak memiliki NPWP, kalau ada keterangan Tuan X tidak memiliki NPWP, maka dikenakan PPh pasal 22 sebesar 3%. Baik, jadi jawabannya 1,5% ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Kantor instansi pemerintah atau KIP Z membuat kontrak dengan PT B untuk melakukan pengelolaan limbah domestik di wilayah Kabupaten C. Kontrak yang disepakati untuk pengelolaan limbah tersebut adalah 150 juta. Atas pembayaran yang dilakukan KIP Z kepada PT B dipotong PPh pasal 23 oleh KIP Z sebesar tarif. Ini adalah pertanyaan terkait dengan tarif ya. PPh pasal 23 berarti 2%. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Ini terkait dengan sanksi. Atas pembayaran honor kepada WP yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita bayar kepada bukan pegawai, kena tarif 5% untuk pembayaran honor sampai dengan 50 juta. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, maka kita kenakan tarifnya 6%. Oke, jadi jawabannya 20% lebih tinggi. Kita lanjutkan. Ini juga masih sama ya, terkait dengan sanksi kepada WP yang tidak memiliki NPWP. Dan ini terkait dengan pengadaan. Kalau terkait dengan pengadaan, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Apabila awalnya 1,5%, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif menjadi 3%. Jadi jawabannya 100% lebih tinggi. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Ini juga masih sama ya dengan soal sebelumnya, menanyakan sanksi. Dan jawabannya juga sama dengan PPh pasal 22. Untuk PPh 23, ini kenaikan tarifnya adalah 100% lebih tinggi apabila WP tidak memiliki NPWP. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Ini pertanyaan kembali menyangkut jenis pajak. Pusdikat AP membayar jasa konsultan perencana konstruksi kepada CV, berarti WP Badan Usaha. Atas pembayaran tersebut, maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Karena jasa konstruksi. Kemudian karena jasa konstruksi adalah jasa kena pajak, maka kena PPN. Maka jawabannya adalah PPN dan PPh pasal 4 ayat 2.
Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Ini juga masih pertanyaan menyangkut jenis pajak. Bendahara PJKT membayar pembayaran kendaraan dinas sebesar 4.500.000 dengan rincian ada penggantian spare part 3,6 juta, kemudian ada biaya jasanya 900.000 kepada CV Peroka, itu WP Badan Usaha berarti ya. Atas transaksi tersebut, maka bendahara pengeluaran harus memotong atau memungut pajak. Nah ini kalau pembayaran kepada bengkel, kita lihat kalau nilai nominal total pembayarannya di atas 2,2 juta, maka kita kenakan PPN. Ya, jadi pertama PPN. Kemudian rinciannya kita lihat, kalau pembelian spare part-nya di atas 2,2 juta juga, kita kenakan PPh pasal 22. Kemudian untuk biaya jasanya ini berapapun. Biaya jasa berapapun tetap kita kenakan PPh pasal 23. Jadi jawabannya, karena total pembayarannya di atas 2,2 juta, kita kenakan PPN. Karena pembelian spare part-nya juga di atas 2,2, kita kenakan PPh pasal 22, serta kita kenakan PPh pasal 23 untuk jasa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Soal 31 di sini menanyakan jenis pajak ya. Bendahara pengeluaran Pusdikat AP melakukan pembayaran pembelian ATK senilai 2 juta termasuk PPN. Pembelian ATK 2 juta tapi termasuk PPN. Pembelian ATK 2 juta termasuk PPN, ini tidak kita pungut pajaknya. Karena pemungutan PPN adalah untuk pembayaran di atas 2 juta, tidak termasuk PPN. Demikian juga untuk PPh pasal 22-nya juga sama, untuk pembayaran di atas 2 juta. Jadi kalau 2 juta termasuk PPN, ini belum termasuk yang harus dipungut pajaknya. Jadi jawabannya tidak dipungut pajak. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 32. Ini juga masih menanyakan mengenai jenis pajak ya. Pembayaran ke rumah makan Padang Bulan. Ini tidak kita kenakan PPN, tidak dipungut PPN karena sudah dipungut pajak daerah. Yang kedua dipungut PPh pasal 22 kalau pembayarannya di atas 2 juta. Kalau sampai dengan 2 juta ini tidak dipungut PPh pasal 22. Oke, jadi nomor ke-32 jawabannya tidak dipungut pajak. Kita lanjut ke 33, ini juga masih menanyakan jenis pajak. Ini pembayaran kepada jasa boga atau catering. Sama dengan rumah makan atau restoran, jasa boga ini tidak kita kenakan PPN, hanya dikenakan PPh pasal 23. Kalau PPh pasal 23 ini tidak mengenal batas minimal. Maka jawabannya adalah pajak yang harus dipungut oleh bendahara adalah PPh pasal 23. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 34. Ini juga masih menanyakan mengenai jenis pajak dan tarifnya. Anto, ya, Ketua Kelompok Tani mengikuti kegiatan sosialisasi di Kementan. Kemudian kepada Anto diberikan uang saku senilai 700.000 selama mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Maka
kepada Anto akan dipotong PPh pasal 21 sebagai peserta kegiatan. Tarifnya berapa? 5% kali penghasilan. Sehingga jawabannya dipotong PPh pasal 21 sebesar 5% kali 700.000. Baik, kita lanjut ke soal nomor 35. Ini juga sama ya, menanyakan mengenai jenis pajak dan tarif. Ini Satker Kemenko mengadakan kegiatan capacity building dengan mengundang hakim sebagai narasumber. Ini berarti masuk kelompok bukan pegawai ya, klasifikasi bukan pegawai. PPh pasal 21, kemudian tarifnya adalah 5% karena penghasilannya di bawah 50 juta. Kemudian DPP-nya adalah 50% kali penghasilan. Maka jawaban yang tepat adalah PPh pasal 21 sebesar 5% kali 50% kali 5 juta. Oke, kita lanjutkan ke 36. Setelah PMK 231 tahun 2019 berlaku, maka DJP secara jabatan berwenang melakukan menghapus NPWP bendahara, kemudian menerbitkan NPWP baru, kemudian mengukuhkan PKP secara jabatan bagi bendahara penerimaan yang telah dikukuhkan PKP sebelum PMK ini. Jadi yang kecuali adalah menghapus utang pajak. Baik, kita lanjutkan. Atas pembayaran dengan KKP, pajak berikut ini tetap harus dipungut atau dipotong oleh bendahara pengeluaran, yaitu PPh pasal 23. Karena di PMK 231, pengecualian pemungutan pajak atas pembayaran menggunakan KKP hanya berlaku untuk PPN dan PPh pasal 22. Baik, kita lanjutkan. Pemungutan PPN oleh bendahara pengeluaran dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang berikut ini. Pembayaran dengan KKP ini tidak perlu dipungut. Pengadaan tanah juga tidak dipungut PPN. Kemudian jumlahnya paling banyak 2 juta juga tidak dipungut PPN. Maka jawabannya adalah pembelian onderdil kendaraan sebesar 3 juta. Oke, kita lanjutkan ke soal 39. Pemungutan PPh 22 oleh bendahara pengeluaran dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang berikut ini. Ini juga jenis-jenis pajak ya, PPh 22. Pembayaran dengan KKP tidak dipungut PPh 22. Pengadaan tanah juga tidak. Kemudian pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan bukan pembayaran yang dipecah juga tidak dipungut PPh 22. Maka jawabannya sama dengan PPN tadi adalah pembelian onderdil kendaraan sebesar 3 juta. Kita lanjut ke soal nomor 40. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP 7 juta hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 7 juta termasuk PPN. Berarti harus kita keluarkan dulu PPN-nya dengan cara mencari DPP-nya. 7 juta kali 100 per 110. Kemudian baru dikalikan dengan tarif PPN-nya sebesar 10%. Sehingga bisa kita ringkas ya, untuk mencari PPN berarti 10 per 110 kali 7 juta. Kalau 100 per 110 kali 7 juta ini DPP-nya. Jadi jawabannya 10 per 110 kali 7 juta. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 41.
Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Contoh bukti pemotongan atau pemungutan PPh ini adalah bukti pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang perpajakan. Kemudian bisa juga dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh atau bukti penerimaan negara. Hingga jawaban yang kecuali adalah bukti pengeluaran negara. Oke, kita lanjutkan. Mr. Paul ya diminta menjadi narasumber kegiatan seminar internasional. Mr. Paul adalah warga negara asing WNA dari Australia. Maka kepada Mr. Paul kita kenakan PPh pasal 26. PPh pasal 26. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi wajib pajak luar negeri. Penghasilan yang diterima oleh WNA. Oke, kemudian nomor 43 ini menyangkut jenis pajak termasuk objek PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini terkait dengan jasa pelayaran. Konsultan konstruksi ini PPh pasal 42. Kemudian ATK PPh pasal 22. Sewa gedung kantor PPh pasal 4 ayat 2. Jadi jawabannya jasa pelayaran. Kemudian 44. Terhadap transaksi berikut, manakah yang dipungut PPN? Pembayaran dengan KKP tidak dipungut PPN-nya. Pembayaran ATK 2 juta termasuk PPN, tidak dipungut PPN-nya. Pembayaran sewa mobil senilai 2 juta, ini juga tidak dipungut PPN-nya. Kemudian pembayaran sewa gedung kantor 50 juta, baru dikenakan PPN. Jadi jawabannya pembayaran sewa gedung kantor 50 juta. Kemudian 45. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 45. Ini juga menanyakan jenis pajak. Satker KPP Batam melakukan sewa pertokoan senilai 35 juta kepada CV sewa ruko untuk gedung kantor. Terhadap transaksi tersebut maka terhutang sewa gedung ini masuk PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian jasa sewa gedung termasuk jasa kena pajak sehingga kena PPN. Jadi jawabannya PPN dan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang bukan merupakan cara pelunasan biaya materi. Kalau cara pelunasannya kan bisa menggunakan materi tempel, bisa menggunakan materi elektronik, atau dalam bentuk lain. Berarti yang bukan adalah menggunakan sistem online terintegrasi. Kemudian nomor 47, bendahara pengeluaran menerima kwitansi pembayaran ATK senilai 7.250.000. Terhadap kwitansi tersebut harus dikenakan bea materi sebesar berdasarkan Undang-Undang nomor 10 ya tahun 2020 sudah berlaku tarif tunggal yaitu 10.000 untuk dokumen di atas 5 juta. Jadi jawabannya adalah 10.000. Kemudian jika bendahara menerima kwitansi pembayaran senilai 5 juta terhadap kwitansi tersebut harus dikenakan bea materi, tidak dikenakan. Yang dikenakan untuk pembayaran di atas 5 juta. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 29.
Dokumen yang tidak dikenakan biaya materi, kwitansi pembayaran ATK 13 juta, kena. Kemudian surat perjanjian 15 juta, ada materinya. Kemudian renovasi, kwitansi renovasi gedung 20 juta, ada. Kemudian yang tidak dikenakan adalah bukti pembayaran gaji kepada pegawai, meskipun nilainya di atas 5 juta. Jadi jawabannya adalah bukti pembayaran gaji kepada pegawai senilai 12 juta. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, PJKTP meminta Tono menyelesaikan pengecatan aula. Pekerjaan diselesaikan selama 2 hari dan dibayarkan 800.000. Maka bendahara memotong. Nah, ini Tono ini termasuk pekerjaan pekerja harian, yang mana dikenakan PPh 21 kalau upahnya di atas 450.000 per hari. Karena di bawah 450.000, maka kepada Tono tidak dipotong PPh pasal 21-nya. Jadi jawabannya adalah tidak dipotong PPh pasal 21. Baik, demikian tadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman sahabat AP, sudah kita bahas ya Kapita Selekta perpajakan bendahara pengeluaran dari soal nomor 1 sampai 50. Soalnya tidak keluar dari worksheet yang sudah kita pelajari. Pertama adalah menanyakan jenis pajak, yang kedua tarifnya, yang ketiga DPP-nya, yang keempat jumlah pajak yang dipungut atau dipotong, kemudian yang kelima tanggal penyetoran, yang keenam tanggal pelaporan, kemudian yang ketujuh kode akun pajaknya, dan yang kedelapan adalah kode jenis setoran, serta yang terakhir apakah dikenakan biaya materi atau tidak. Itu adalah 8 atau 9 pertanyaan ya terkait dengan perpajakan. Mudah-mudahan pembahasan Kapita Selekta ini bisa menambah pemahaman Bapak Ibu semuanya dan semakin siap untuk menghadapi ujian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.